Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai tugas UML, mata kuliah metode orientasi objek. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya Husnul Khotimah Febriani, yang kedua Hairunisa Nur Fadilah, yang ketiga Elis Nuraini, yang keempat Ika Tariska, dan yang kelima Dia Sadia. Pembahasan pertama yaitu mengenai UML pemeliharaan mesin ATM. Di dalam diagram use case perawatan mesin ATM ada 4 aktor. Yang pertama yaitu divisi resuler, yang kedua divisi administrasi, yang ketiga pemimpin, yang keempat bank. Alur dari use case pemeliharaan mesin ATM yang pertama, divisi resuler mengirimkan pengajuan pemeliharaan mesin ATM ke divisi administrasi. Divisi administrasi melakukan maintenance order untuk memastikan bahwa mesin ATM tetap beroperasi dengan baik melalui pemeliharaan dan perbaikan yang diperlukan dan mengirimkan data tersebut ke divisi resuler. Yang ketiga, divisi resuler membuat berita acara maintenance dan mengirimkannya ke divisi administrasi. Yang keempat, divisi administrasi yang menginputkan data ke database dan membuat laporan maintenance. Di sini ada pengajuan pemeliharaan ATM, merupakan proses pengajuan pemeliharaan mesin ATM ketika terjadi kerusakan pada saat pemakaian dan butuh pemeliharaan secepatnya. Ada juga maintenance order, merupakan serangkaian langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa mesin ATM tetap beroperasi dengan baik melalui pemeliharaan dan perbaikan yang diperlukan. Ada juga berita acara maintenance, merupakan dokumen resmi yang mencatat semua kegiatan perawatan atau pemeliharaan yang dilakukan pada mesin ATM. Dokumen ini berisi database atau informasi rinci tentang pekerjaan yang dilakukan, kondisi mesin sebelum dan setelah perawatan, suku cadang yang diganti jika ada, serta tindakan dan langkah-langkah yang diambil selama proses perawatan. Yang terakhir ada laporan maintenance, merupakan dokumen yang berisi informasi rinci tentang kegiatan perawatan yang dilakukan pada mesin ATM. Laporan ini disusun setelah proses perawatan selesai dan berfungsi sebagai catatan resmi tentang suatu kondisi, status, dan hasil dari perawatan tersebut. Lalu berikutnya ada activity diagram perawatan mesin. Yang pertama, aktornya yaitu divisi resuler. Yang pertama, pengajuan pemeliharaan mesin ATM. Lalu dicek jika ia akan membuat maintenance order, lalu membuat berita acara maintenance. Jika tidak, maka akan langsung aksi ke N. Yang kedua ada divisi administrasi. Yang pertama, pengajuan pemeliharaan mesin ATM. Jika disetujui, langsung membuat berita acara maintenance, membuat maintenance order, menginputkan data ke database, lalu membuat laporan maintenance. Jika tidak, maka aksi akan langsung berakhir atau akan kembali ke pengajuan pemeliharaan mesin ATM. Yang ketiga ada pemimpin, yaitu yang menerima laporan maintenance, dan yang terakhir ada bank, juga menerima laporan maintenance. Selanjutnya yaitu sequence diagram perawatan mesin ATM. Yang pertama, divisi resuler mengirimkan message ke divisi administrasi untuk pengajuan pemeliharaan mesin ATM. Divisi administrasi mengirimkan message ke divisi resuler untuk maintenance order. Divisi resuler mengirimkan message ke divisi administrasi untuk membuat berita acara maintenance. Lalu divisi administrasi mengirimkan message untuk input data ke database dan membuat laporan maintenance. Lalu dari laporan tersebut dikirim ke pemimpin dan ke bank. Selanjutnya ke presentator berikutnya. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan UML replenishment pada mesin ATM. Baik, yang pertama ada use case diagram replenishment mesin ATM. Di sini ada 4 aktor, yaitu terdiri dari seduler, administrasi, kasir, dan bank. Seduler mengajukan pengajuan, lalu administrasi membuat bokes kepada kasir,
Lalu kasir mengirimkan berita serah terima kepada seduler, dan seduler membuat acara cache, input, dan database. Lalu bank menerima laporan. Lalu di sini ada activity diagram replenishment mesin ATM. Pertama-tama kita login kepada cache replenishment mesin ATM, lalu masuk ke seduler. Seduler melakukan pengajuan pengisian administrasi untuk mengecek. Jika setuju maka akan terus berlanjut, tapi jika tidak kembali lagi kepada pengajuan pengisian. Lalu administrasi mengirimkan box cash order kepada kasir. Lalu kasir mengirimkan berita acara kepada seduler, lalu seduler mengirimkan berita acara kepada administrasi, lalu administrasi mengecek jika setuju maka akan berlanjut dengan menginput data dan database, lalu mengirimkan laporan cash replenishment kepada pimpinan, lalu pimpinan mengirim laporan cash replenishment, lalu administrasi dapat menglog out. Oke, selanjutnya ada sequence diagram replenishment mesin ATM yang dimana seduler mengirimkan pengisian kepada administrasi mengajukan cashbox kepada kasir, lalu diinput kepada seduler. Seduler memvalidasi rekaman cashbox, lalu sistem merekam berita acara kepada seduler. Seduler menerima berita acara replenishment, lalu administrasi menginput berita acara replenishment kepada sistem, dan seduler menerima validasi perekaman berita acara replenishment kepada pimpinan dan bank. Lalu yang terakhir ada kelas diagram untuk login petugas, memasukkan NIP, nama, JNKL, jabatan, alamat, dan nomor telepon. Nah, untuk petugas bisa mengedit. Lalu untuk replenishment ada no order, tanggal, kode mesin, petugas pertama, petugas kedua, petugas ketiga, dan tanggal isi berikut. Nah, di sini bisa menambah, mengedit, atau menghapus. Lalu untuk mesin tersendiri, di sini ada kode mesin, lokasi, spesifikasi, keterangan, tanggal isi berikut, tanggal cek berikut, dan sama bisa menambahkan, mengedit, atau menghapus. Lalu untuk user hanya memasukkan NIP dan password dan hanya bisa mengedit. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang UML penerimaan bantuan sosial. Di sini ada use case penerimaan bantuan sosial. Ada 5 aktor. Pertama ada kepala dinas provinsi, kedua ada petugas dinas sosial, ketiga ada gudang provinsi, keempat ada kepala dinas kabupaten, dan kelima ada gudang kabupaten. Kepala dinas provinsi melakukan pemberitahuan kepada petugas dinas sosial, dan petugas dinas sosial pun melakukan pemberitahuan. Kemudian, petugas dinas sosial melakukan pengambilan barang dari gudang provinsi, dan kepala dinas kabupaten mengeluarkan BAST. Kemudian, gudang kabupaten bertugas untuk menginput data di database dan mengeluarkan laporan. Selanjutnya, di sini ada activity diagram bantuan sosial. Untuk yang pertama, ada kepala dinas provinsi. Di sini kepala dinas provinsi start, login, kemudian melakukan pemberitahuan. Jika tidak, berarti tidak akan melakukan kegiatan tersebut atau kembali lagi ke login. Kemudian ada gudang provinsi. Di sini gudang provinsi melakukan start, login. Jika iya, maka gudang provinsi ini melakukan pemberitahuan, mengeluarkan barang, dan membuat BAST. Jika tidak, berarti kembali ke login. Kemudian, gudang kabupaten. Gudang kabupaten melakukan start, login, mengeluarkan barang, dan membuat laporan. Jika tidak, berarti kembali lagi ke login. Kemudian, kepala dinas kabupaten. Kepala dinas kabupaten melakukan start, melakukan login,
mengeluarkan BAST, dan membuat laporan. Jika tidak, maka akan kembali ke login. Dan yang terakhir, petugas Dinsos. Petugas Dinsos melakukan start, kemudian melakukan pemberitahuan, melakukan pengambilan barang, dan mengeluarkan BAST. Dan jika tidak, berarti kembali lagi ke login. Selanjutnya, di sini ada sequence diagram penerimaan bantuan sosial. Di sini ada kepala dinas provinsi yang melakukan pemberitahuan, petugas provinsi yang melakukan pengambilan barang dari gudang provinsi, kemudian kepala dinas kabupaten yang mengeluarkan BAST, kemudian menginput data di database dan mengeluarkan laporan, dan proses itu selesai. Saya akan menjelaskan UML tentang pengeluaran barang bantuan sosial. Di sini ada use case diagram barang bantuan sosial. Di sini ada 4 entitas, Kepala Dinas Kabupaten, Gudang Kabupaten, Posko Bencana, dan Kepala Dinas Provinsi. Kepala Dinas Kabupaten mengajukan perintah analisis kebutuhan ke Gudang Kabupaten, lalu diproses di Gudang Kabupaten menjadi analisis kebutuhan. Setelah itu dikirim ke Kepala Dinas Kabupaten untuk meminta persetujuan, dan setelah disetujui akan menjadi pengeluaran barang di Gudang Kabupaten dan bukti pengeluaran dari Gudang Kabupaten ke Posko Bencana. Setelah dari Posko Bencana, penerimaan bukti pengeluaran barang, lalu dikirim kembali ke Gudang Kabupaten untuk memproses barang tersebut. Setelah diproses, Gudang Kabupaten membuat laporan pengeluaran, lalu dikirimkan ke Kepala Dinas Kabupaten untuk meminta persetujuan. Setelah disetujui, dikirim kembali ke Gudang Kabupaten, lalu disampaikan ke Kepala Dinas Provinsi. Lalu ada activity diagram barang bantuan sosial. Di sini ada 4 entitas. Yang pertama, entitas Kepala Dinas Kabupaten diperintah untuk menganalisis kebutuhan. Lalu analisis kebutuhan diproses, jika diperlukan maka akan disetujui. Setelah disetujui kebutuhan yang diperlukan, maka akan dibuatkan sebuah laporan pengeluaran selesai setelah disetujui. Entitas yang kedua, Gedung Kabupaten. Start, login. Gedung Kabupaten diperintah oleh Dinas Kabupaten untuk menganalisis kebutuhan, lalu memproses analisis kebutuhan yang diperlukan. Maka akan adanya pengeluaran barang, setelah itu akan ada bukti pengeluaran barang, dan membuat laporan pengeluaran selesai. Entitas yang ketiga, Posko. Start, login, lalu menerima bukti pengeluaran barang yang telah diproses oleh Gudang Kabupaten, lalu end. Entitas yang keempat, Kepala Dinas Provinsi. Start, login, lalu menerima laporan pengeluaran yang telah diproses dan disetujui, lalu end. Setelah itu ada sequence diagram barang bantuan sosial. Sistem memiliki 4 aktor, Kepala Dinas Kabupaten, Gudang Kabupaten, Posko Bencana, dan Kepala Dinas Provinsi. Kepala Dinas Kabupaten dan Gudang Kabupaten memiliki proses yang sama, yaitu untuk menganalisis kebutuhan. Dari Kepala Dinas Kabupaten ke Gudang Kabupaten memerintah analisis kebutuhan. Lalu dari Gudang Kabupaten ke Kepala Dinas Kabupaten menganalisis kebutuhan dari Gudang Kabupaten, melakukan pengeluaran. Lalu dari Gudang Kabupaten menyerahkan bukti ke Posko Bencana. Dari Posko Bencana ke Gudang Kabupaten memproses menjadi barang. Lalu ke database perekaman barang. Setelah itu mengirimkan laporan ke Kepala Dinas Provinsi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi UML pengajuan barang bantuan sosial. Yang pertama yaitu use case diagram pengajuan barang bantuan sosial. Yang aktornya ada 6 aktor. Yang pertama desa, kecamatan, yang ketiga bidang bansos, yang keempat gudang kabupaten, yang kelima kepala dinas kabupaten, yang keenam kepala dinas provinsi. Yang pertama, desa membuat surat bencana kepada kecamatan, lalu dari kecamatan menyerahkan ke bidang bansos, dan dari bidang bansos membuat BAST, yaitu berita acara serah terima
Lalu dari bidang bansos melakukan penerimaan bantuan lalu dan gudang kabupaten. Dan kepala dinas kabupaten menerima BAST. Setelah itu kepala dinas kabupaten membuat laporan kepada kepala dinas provinsi. Dan kepala dinas provinsi menyerahkan ke bidang bansos. Lalu selanjutnya activity diagram pengajuan barang bantuan. Menu yang pertama yaitu login, lalu ke desa, membuat surat bencana kepada kecamatan agar di-ACC atau tidak oleh bidang bansos. Lalu dari bidang bansos menerima surat bencana dan di-ACC oleh bidang bansos. Lalu dari bidang bansos ke gudang kabupaten membuat BAST yaitu berita acara serah terima, lalu menyerahkannya kepada kepala dinas kabupaten. Dan kepala dinas kabupaten menerima BAST lalu di-ACC dan menyerahkan kembali kepada kecamatan dan melakukan penerimaan bantuan dan BAST. BAST diserahkan ke bidang bansos dan dari bidang bansos menyerahkan laporan ke kepala dinas kabupaten dan kepala dinas provinsi. Setelah itu logout. Dan yang terakhir yaitu sequence diagram penerimaan barang bantuan sosial, di mana di sini ada desa. Langkah awalnya yaitu login. Yang pertama surat bencana yang akan diserahkan ke kecamatan. Yang kedua penerimaan bantuan yang akan diserahkan bidang bansos. Dan yang ketiga BAST yang akan diserahkan ke kepala dinas sosial. Dan yang keempat membuat laporan lalu logout. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.